diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolresta Malang Kota, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, SIK MSI. Yang terhormat Bapak Wakapolresta Malang Kota, Bapak AKBP Habib Ginanjar, SIK MSI. Yang terhormat para pejabat utama Polresta Malang Kota. Yang terhormat para Kapolsek jajaran Polresta Malang Kota. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Kapolresta beserta jajaran Bayangkari dan semuanya saja para anggota Polresta dan juga jajaran Polsek di Polresta Malang dan semuanya yang hadir di majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, di masjid ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik dalam segala hal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para anggota semuanya yang hadir di majelis pada pagi hari ini mungkin apa istilahnya ya, saya bertemu dengan panjenengan ini perdana, karena saya juga baru masuk ke kawasan Polresta itu ya baru sekarang ini. Biasanya hanya lewat di depan, karena kalau masuk tanpa alasan kan pasti ditanya ada apa ini. Dari saya di pos penjagaan menyampaikan untuk acara Bin Rohtal, sehingga alhamdulillah diperkenankan untuk bisa masuk. Yang mana kegiatan ini patut kita syukuri bersama. Ini tadi saya tanyakan, ini memang kegiatan rutin. Jadi Bin Rohtal untuk semua anggota. Maka sesungguhnya ketika kita selalu mengikuti Bin Rohtal, itu pertanyaan besarnya itu bukan sudah seberapa sering materi itu terulang-ulang, tapi pertanyaannya adalah sudah sejauh manakah kita melaksanakan. Makanya tadi Abah Totok ketika memimpin sholawat yang syairnya alamati anak soleh itu kan penutupannya kan jelas. Oke, mudah-mudahan kita ini bisa melampaui, bisa melaksanakan. Karena tidak ada lain, kita ini dalam kehidupan kita ini adalah senantiasa bersyukur, terus belajar untuk menjadi anak yang soleh, agar kita juga mendapatkan dianugerahi anak-anak yang soleh. Karena siapapun kita ini adalah anak dari orang tua kita. Berapapun usia kita juga tetaplah seorang anak. Maka menjadi anak soleh ini harus terus kita usahakan, sehingga nanti arahnya kalau sudah jadi anak soleh, lalu sudah punya anak, maka akan menjadi bapak dan ibu yang soleh, yang terus akan melahirkan generasi yang soleh.
Bagaimana caranya? Nah ini. Jadi pertama, kita ini harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Nun sewu, mohon maaf, kadang manusia itu memang seringkali lupa. Ya, lupa untuk bersyukur. Ya, kita sudah diamanai oleh Allah, lalu sudah bertugas di sini. Itu kadang lupa bersyukur. Padahal betapa banyak orang-orang di luar sana yang boleh jadi menginginkan apa yang seperti Allah amanahkan kepada kita saat ini. Kan gitu. Lah syukur yang paling tinggi itu adalah nikmat atas karunia Allah yang berupa iman. Di dalam satu buku yang ditulis oleh seorang ulama sekaligus penulis, itu judulnya, buku itu berbahasa Arab, judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Yang artinya adalah nilai atau berharganya waktu bagi para ulama. Buku itu menjelaskan tentang bagaimana dulu para orang-orang yang ulama-ulama yang produktif itu, yang mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat manusia, untuk membangun peradaban, itu yang sampai hari ini namanya tidak lekang oleh zaman. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Mayoritas madhab yang diikuti di Indonesia ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Padahal beliau sudah wafat berapa ratus tahun yang lalu. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Nah, ternyata kata kuncinya itu mensyukuri dengan menghargai waktu, dan waktu itu di situ ada nikmat yang luar biasa. Apa itu? Kalau kata buku ini menjelaskan, ini ditulis oleh seorang ulama namanya Abdul Fattah Abu Hudda. Itu ternyata nikmat yang paling agung, nikmat Allah itu adalah iman. Jadi nikmat yang paling besar itu pertama adalah iman. Iman, Islam, barulah kemudian nikmat sehat. Orang sehat tapi tidak punya iman, ini juga kurang, karena iman ini yang paling inti. Apa kira-kira yang bisa kita ambil? Apa ya? Kenapa kok iman itu menjadi nikmat yang paling agung? Jadi begini, orang itu kalau sudah punya titik iman, aslul iman, atau yang disebut dengan potensi ruhani, berarti sudah menyatakan beriman kepada Allah, bersyahadat, maka itu banyak fasilitas yang didapatkan. Banyak sekali fasilitas yang didapatkan. Pertama, orang kalau sudah punya iman, ini kalau berniat mau melakukan kebaikan, niat tok nih, ini baru niat saja itu sudah diberi pahala 2. Diberi pahala 1. Orang beriman. Kalau niat melakukan keburukan itu belum dicatat dan belum diberi dosa 1, belum. Berarti kan skornya sudah 1-0. Ini baru niat untuk baik. Kalau sudah melakukan kebaikan dari niat tadi kok lalu dilakukan, dilaksanakan, sudah dapat 2. Sementara keburukan, kejahatan, pokoknya sing awon-awon niku, sing elek-elek niku kalau niat saja belum dicatat, tapi kalau sudah dilakukan baru dicatat sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kan berarti dari sini sudah unggul. Orang iman itu kalau niat baik itu sudah unggul 1 hal. Jenengan rawuh ke sini. Ini bin Rohtal ini rutin karena kita ini untuk mengaplikasikan yang namanya prestasi-prestasi rohani itu harus banyak mendengar kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu harus selalu terulang. Karena manusia itu punya sifat sering lupa. Jadi keunggulan orang beriman yang pertama nih. Yang kedua apa? Yang kedua ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan 10 kali lipat. Ini karena kemurahan Allah yang luar biasa. Kalau orang melakukan keburukan, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, maka dia dibalas sesuai dengan keburukannya itu, tidak dilebihkan. Karena kalau melebihkan, menzalimi hambanya Allah, tidak mungkin itu sifat bagi Allah. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Loh, ini berarti kan sudah nilai plus lagi. Yang ketiga nih, kalau orang beriman itu aktif melakukan kebaikan, ya kebaikan itu sifatnya luas. Pertama yang menjadi kewajiban kita kepada Allah ini ibadah-ibadah yang mahdhah. Syahadat kan sudah. Ya, syahadat ini menjadi landasan. Salat, zakat, puasa, haji. Salat nanti ada salat yang wajib. Lalu ditambah lagi ada salat-salat yang nawafil atau salat-salat sunnah. Umpama panjenengan ini aktif. Ini kalau dari sisi yang ibadah mahdhah. Belum yang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini apa? Luas. Panjenengan sebagai anggota kepolisian itu kan punya tugas, punya tupoksi masing-masing, punya tugas pokok fungsinya masing-masing. Ada yang bertugas di sini. Kalau itu jenengan lakukan dengan baik, ini juga dicatat sebagai amal ibadah. Loh, ini enaknya jadi orang mukmin itu. Terus, umpama kalau ada orang yang biasa melakukan kebaikan, sholatnya aja, sholat sunnah aja, puasa, ya puasa sunnah, kok suatu saat, inna'udzubillah, ini contoh ini. Jadi kayak sistem asuransi. Jadi Allah itu sudah lebih dulu menggunakan sistem itu dibanding kita ini. Kita ini kan asuransi kan umpama bayar premi. Umpama kalau PNS, kepolisian ada pensiunan, itu kan diambil berapa dari gaji kita, nanti kan diberikan itu sampai nanti orang tersebut meninggal. Lah orang yang masih hidup kok dia melakukan kebaikan, naudzubillah, umpama dia tetap hidup tapi terhalang untuk melakukan kebaikan karena ada satu uzur yang syar'i. Contoh, tiba-tiba sakit. Ini contoh loh, ini contoh mawon. Terkena serangan stroke sehingga tidak bisa jalan, tiduran. Padahal biasanya itu sudah rutin puasa, sholatnya rutin. Loh, orang yang seperti ini loh, nopo, tetap pahalanya itu diberikan oleh Allah. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, terus lagi para ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kan punya rutinan kedatangan tamu setiap bulan. Ada yang 7 hari, ada yang lebih dikit dari itu. Niki kalau panjenengan kok pas sebelum datang bulan itu sudah aktif melakukan ibadah-ibadah dan itu istiqomah, itu rutin, maka ketika panjenengan tidak bisa melakukan karena terhalang ada uzur yang syar'i, yaitu datangnya tamu bulanan itu pahalanya tetap diberikan. Lu kan enak itu. Makanya mumpung belum menopause, maka perbanyaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik termasuk ibadah kepada Allah, karena nanti ketika panjenengan berhalangan termasuk ketika datang bulan itu tetap dihitung mendapatkan pahalanya. Lah orang-orang yang beribadah yang bagus-bagus inilah yang disebut orang-orang yang bersyukur, termasuk yang perilakunya baik. Kalau orang itu pandai bersyukur, berarti dia ini ikatannya dengan Allah itu memang bagus. Inilah yang kalau kita lihat di dalam surah Al-Insyirah, ya, Allah itu memberikan 2 kemudahan ketika seseorang itu menghadapi satu kesulitan. Ayatnya mana? Kita sudah hafal semua insyaallah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kok bisa? Diambil dari mana itu 2 kemudahan dan 1 kesulitan diberikan 2 kemudahan? Itu diambil dari kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu,
Kalau ada sebuah kata yang definitif itu kalau bahasa pesantrennya, bahasa Arabnya itu kata yang ma'rifat. Definitif itu penunjukannya sudah pasti. Contoh, kalau rojulun itu laki-laki, bisa laki-laki siapa saja. Tapi kalau ar-rojulu itu berarti laki-laki yang ini, sudah pasti penunjukannya. Itu ada alnya. Kalau ada dalam jarak dekat kata yang sudah definitif terulang 2 kali, maka itu menunjukkan kepada satu hal. Tapi kalau ada kata yang indefinitif, nakiro dalam bahasa Arab, itu terulang 2 kali, maka itu menunjukkan 2 hal yang berbeda. Contoh, doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Itu hasanah diulang 2 kali. Kenapa? Karena itu menggunakan bentuk indefinitif, yang mana hasanah bentuknya di dunia dengan di akhirat itu berbeda. Nah, kalau di akhirat sudah kare enake sudah. Lah hasanah di dunia masih beda dengan yang hasanah nanti diterima di akhirat. Makanya ayat niki innama al usri yusra. Al usr itu kesulitan, yusron itu kemudahan. Yusronnya kan diulang 2 kali, tapi bentuknya indefinitif. Al usrnya terulang 2 kali, tapi bentuknya definitif. Berarti kesimpulannya, 1 kesulitan Allah turunkan 2 kemudahan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita lihat lanjutan ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lanjutannya apa? Ada 2 ayat kunci. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita ambil dari endingnya dulu. Ayat terakhir itu mengatakan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Artinya berharap itu apa? Berarti daya tawakalnya itu kuat. Ikatan dengan Allah, daya optimisnya juga kuat. Sehingga apa? Daya syukurnya juga kuat. Kalau orang punya daya tawakal yang kuat, ikatan yang kuat dengan Allah, dengan Tuhan, syukurnya juga kuat terhadap Allah, maka orang seperti inilah yang disebut dengan orang-orang yang ikhlas. Nah, ikhlas niku para bapak, para ibu, ikhlas itu nanti akan memunculkan energi yang luar biasa. Kita ini kalau melakukan sesuatu kok tidak diikat dengan ikatan lillah, farghab tadi, wa ila rabbika farghab. Itu kadang-kadang kalau tidak muncul penghargaan dari orang lain itu kadang gelo. Aku ngoyong-ngoyong ini kok tiba-tiba ini tok. Tapi kalau dengan melakukan hal-hal yang baik, ikatannya kepada Allah, Gusti Allah tidak pernah sari. Kalau hari ini tidak ada yang mengapresiasi, yakin suatu ketika Allah akan memberikan apresiasi yang kita tidak pernah menduga bentuk apresiasi itu seperti apa. Maka farghab ini harus kita kuatkan. Saya yakin bin rohtal ini untuk menguatkan farghab, karena kita mesti diingatkan. Saja nih, hidup ini mau kemana? Hidup ini untuk apa? Untuk siapa? Toh hidup ini gantian. Kalau kita tidak meninggalkan jejak-jejak prestasi-prestasi yang baik, ya, itu kan secara implisit Rasulullah kan berpesan, uzkuru mahasina mautakum. Orang kalau sudah meninggal itu yang harus disebut-sebut, yang harus diingat itu kebaikannya. Itu ada pesan implisit, berarti wong urip niku harus memperbanyak kebaikan. Lah kalau naudzubillah kok nggak ada kebaikannya, kejelekan nggak boleh dibahas kalau orang sudah meninggal. Tapi mosok wong kalau api iblasannya jangan sampai. Makanya itu mahasina mautakum itu bentuknya plural, bentuknya jamak. Itu berarti mahasin, perbuatan baik-baik itu harus kita perbanyak. Nah, sekarang kembali ke farghab tadi. Jadi kalau orang ikatan optimismenya kepada Allah itu bagus, maka kinerjanya akan bagus. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu nanti akan berdampak kepada kerja yang disebut dengan kerja cerdas. Kenapa? Karena ayat sebelumnya mengatakan fa idza faraghta fansab.
Kalau sudah selesai satu tahap, maka jangan puas di situ, jangan berhenti, lanjutkanlah. Tapi tujuannya tetap kembali kepada Allah. Ya, makanya di ASN, di kepolisian itu kan ada jenjang karir. Semakin karir kita naik, ini seharusnya ya kalau kita bicara dari faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, maka daya optimisnya lebih kuat kepada Allah sehingga kerjanya lebih bagus. Kenapa? Karena wewenangnya bertambah. Lah kerja cerdas itu kalau fansab faida faragta fansab itu lanjutkan, maka kerja itu harus ada kerja cerdas itu yang terukur. Makanya ada perencanaan, kan ada evaluasi. Ini berangkatnya dari mana? Dari farghab itu tadi. Jadi kalau sudah farghab, maka muncul kerja cerdas. Kerja cerdas itu harus diimbangi dengan kerja keras. Dan yang terakhir, semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, ini ada yang terakhir. Jadi yang pertama kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Kalau tidak tuntas, dampaknya, hasilnya tidak begitu bisa dirasakan. Maka harus ada kerja tuntas. Nah inilah bentuk orang-orang yang bersyukur. Tapi masalahnya manusia itu kan tidak ada yang tidak diuji. Lah salah satu yang menghalangi kita, dan itu menjadi batu ujian untuk kita. Manusia itu kan makhluk yang bisa disebut dengan makhluk yang mikrokosmos. Jadi manusia itu kompleksitasnya itu sangat banyak sekali di dalam diri kita ini. Ada pertentangan antara kebaikan dengan bisikan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Allah sudah firmankan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah tunjukkan dua jalan, wa hadainahun najdain. Allah berikan perangkatnya untuk menimbang. Maka manusia itu biasanya sebelum melangkah itu dia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Satu-satunya di dalam diri kita yang tidak bisa berbohong itu adalah hati kita. Mulut ngomongnya begini, kata hati, oh kak ngono. Hati itu tidak bisa berbohong. Tapi kalau dia ditutup, mungkin masih bisa. Tapi tetap suaranya akan terdengar. Lah itu berarti kalau ada orang yang tidak mendengarkan bisikan-bisikan yang baik itu, ini sesungguhnya menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Karena iblis itu kan pentolannya syayatin. Ini bosnya setan ini. Nah setan nanti jenisnya ada minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Panjenengan kalau baca surah Al-A'raf di ayat yang ke-12, 13 dan seterusnya itu. Singkat cerita kan iblis itu kan tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan itu. Tidak mau. Karena dia ini merasa lebih hebat, merasa sombong, istakbar wa kana minal kafirin. Dia mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Akhirnya apa dampaknya? Iblis ini diusir dari surga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Tapi para bapak, para ibu, ini sebelum iblis ini turun, dikeluarkan dari surga, dia ini minta pengajuan. Jadi Allah itu saking maha Rahman dan Rahimnya, iblis yang sudah dilaknat, sudah disuruh keluar dari surga, itu permohonannya masih dikabulkan oleh Allah. Apa permohonannya itu? Yang pertama, iblis itu minta begini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, usiaku ini tangguhkanlah sampai nanti hari mereka dibangkitkan, berarti hari kiamat. Jawaban Allah, qala innaka minal mundzirin.
ya wis, engkau sesungguhnya termasuk makhluk yang diberi penangguhan waktu. Jadi sampai detik ini, kalau berdasarkan ayat ini, para ulama memahami iblis itu masih hidup. Dan itu memantau proses kaderisasi yang luar biasa. Jadi permintaan pertama itu anzirni ila yaumi yub'atsun. Dijawab oleh Allah, ya wis, qala innaka minal mundzirin. Karena di ACC dia minta lagi dan diijabah lagi. Ini saking rahmannya Allah. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya tidak apa-apa diusir, saya tidak apa-apa dianggap sebagai orang, sebagai makhluk yang hina. Tapi saya minta hal yang kedua, apa itu? Qala fabima aghwaytani. Apa kata iblis? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya sungguh akan menghalangi mereka, anak cucunya Adam itu, manusia-manusia itu. Menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kan tadi arahnya kan kalau orang bersyukur itu dia akan pribadinya baik. Karena syukur itu kan kata kuncinya ada 3. Syukur itu ingat yang memberi, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana dia memfungsikan anugerah atau pemberian itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itu syukur. Jadi kalau kita hanya ingat, kok kemudian pemberian Allah itu kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan penganugerahan itu namanya tidak bersyukur. Maka di dalam kesyukuran itu ada ketaatan. Nah, iblis itu mintanya itu yang kedua, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya sungguh akan menghalangi. Menghalanginya itu iblis menggunakan kata-kata la aqudanna. Qa'ada itu maknanya duduk. Jadi menghalangi itu sambil duduk-duduk, pokoknya apa caranya gak iso menerobos menuju ke jalanmu yang lurus. Nah, strateginya iblis itu dia mendatangi dari 4 sisi, 4 arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Saya akan mendatangi mereka, para manusia-manusia itu dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Ternyata ada hal yang menarik. Iblis itu mengatakan akan mendatangi, menggoda manusia itu dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 penjuru yang tidak disebut, arah atas dan arah bawah. Inilah yang kemudian menurut para ulama, kalau kita ingin selamat dari godaan iblis, maka harus mengoptimalkan arah atas dan arah bawah. Apa itu arah atas? Arah atas itu melihat keagungan Allah melalui bin rohtal. Arah bawah itu apa? Menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Sehingga disinilah orang akan terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Jadi 2 arah ini ada rahasia di balik itu, yang iblis tidak masuk lewat 2 arah itu. Sehingga kalau orang kuat, tadi farghobnya kuat kepada Allah, lalu betul-betul menyadari kelemahannya sehingga mendekat kepada Allah, maka insya Allah bisa lolos dari godaan iblis dan bala tentaranya. Lalu yang terakhir, kata iblis, iblis sudah berjanji begini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan panjenengan ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka, anak-anaknya Adam, anak cucunya Adam itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Lah tadi itu. Makanya kalau kita ini berbuat baik, itu sesungguhnya adalah bentuk kesyukuran kita atas apa yang dianugerahkan Allah kepada kita hari ini. Wabil khusus terutama adalah anugerah iman, Islam, sehat, anugerah waktu dan seterusnya. Termasuk anugerah dihadirkan kepada kita pasangan yang baik, dihadirkan kepada kita putra-putri yang solih-solih. Itu harus kita rawat. Karena kalau kita tidak merawat itu namanya tidak mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri namanya mengkufuri. Karena kufur itu ada kufur nikmat, ada kufur i'tiqad.
Kalau kufur itikad jelas menolak keimanan. Tapi kalau kufur nikmat, bisa jadi orangnya punya iman tapi tidak bersyukur dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Makanya ini pentingnya birrohtan tuh begini. Jadi kita dicas kembali. Kan tadi di awal sampun saya sampaikan. Jadi dicas bolak-balik itu pertanyaannya bukan oh gimana materi iki wis tahu, biyen ustaz itu juga sama itu, ngulang sama. Bukan itu. Tapi ketika materi itu disampaikan, iya ya, saya ini ngukur diri kita masing-masing. Karena manusia itu paling tahu dirinya. Enggak usah lihat teman kita, oh sampean ini, kita saja. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu paling tahu terhadap dirinya, walaupun dia mengemukakan 1001 alasan. Kan kita itu kalau melakukan apa kesalahan gitu ya, ditegur, alasan. Padahal dirinya tahu, iya aku salah, tapi kadang-kadang ngakoni kalau tak apa. Nah itu yang jadi masalah di situ. Itu bentuk ketidaksyukuran juga, karena iblis itu menggoda tadi itu. Nah termasuk yang harus kita syukuri itu adalah betapa Allah itu menciptakan, ini bagi yang sudah berkeluarganya, bagi yang belum ya mudah-mudahan kalau memang sudah waktunya segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Ini yang sudah, ini kadang-kadang ini ada yang lupa tidak bersyukur. Jadi sudah dianugerahi istri yang baik, suami yang baik, ini kadang-kadang masih ada yang lupa untuk tidak bersyukur. Padahal sesuatu perbuatan itu yang baik-baik itu, termasuk membangun bangsa dan negara itu, harus dimulai dari peranata yang paling kecil. Apa itu? Keluarga. Nun sewu. Ini kan ada yang di masyarakat yang apa istilahnya kalau polisi itu? Polisi RW itu. Kan kalau di TNI kan Babinsa itu ya. Nah, polisi RW. Itu kadang-kadang di masyarakat kita, nun sewu, itu yang bermasalah itu biasanya itu ada pelampiasan karena di dalam keluarganya ada masalah. Biasanya. Sehingga dia mencari pelampiasan di luar. Karena di dalam rumah tidak tercipta apa yang disebut dengan baiti jannati. Rasulullah SAW itu akhlak beliau itu pernah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sinten? Siapa bu? Ucup. Ya, Ucup. Istrinya Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat begini, bagaimana akhlaknya kepribadian Rasulullah itu? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Kita kadang membaca riwayat ini, teks hadis ini, itu biasa saja. Tapi pernahkah kita berpikir, coba yang mengeluarkan statement itu istri beliau. Hebat gak itu? Panjenengan yang hebat-hebat ini baru disebut hebat itu kalau istri panjenengan, yang ibu-ibu berarti suami panjenengan, itu sudah mengakui panjenengan hebat. Yang banyak itu kan mungkin ada di luar itu hebat, tapi kata yang di dalam, kata yang di rumah, alah yang sampai noyo kok gak podo di jero katanya begitu. Sehingga teladan itu harus dimulai dari ranah yang terkecil, yaitu dalam rumah kita. Pasangan suami istri yang belum dikaruniai putra, jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik, lakukan peran itu. Karena disitulah nanti akan muncul generasi-generasi yang luar biasa, yang ini nanti akan bisa membangun bangsa dan negara ini menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi itu harus dimulai. Jadi semuanya itu adalah satu sistem yang saling terkait satu sama lain. Nah kalau kita ini mohon maaf, kadang tidak mensyukuri. Padahal orang itu, kalau kata Rasulullah, orang laki-laki yang baik itu, Rasulullah menyatakan begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang memperlakukan yang terbaik untuk istri kalian, untuk keluarga kalian. Dan aku adalah orang yang terbaik memperlakukan istriku dan keluarga. Karena kalau urusan di dalam rumah ini, urusan rumah tangga, ini kadang-kadang lagi ya,
Bahkan seringkali itu nanti akan berdampak kepada kinerja. Kalau rumah beres, itu nyambut gawe itu enak, melaksanakan tugas itu juga lancar. Tapi kalau ada masalah, waduh, itu sampai di kantor sudah masalah masih terngiang-ngiang, tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Maka kembali lagi kata kuncinya, kita ini mensyukuri apapun anugerah Allah kepada kita. Betapa banyak yang boleh jadi. Kita ini kadang-kadang lupa, padahal orang-orang di luar sana itu sangat menginginkan seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Maka bersyukur itu bukan lalu kemudian stagnan, bukan. Ya wis lah ngene ae, wis apa anane ngene, enggak. Tapi ada berpikir secara progresif, secara dinamis. Kenapa? Karena kalau nanti ada peningkatan fansop, maka farghobnya juga nambah gitu. Nah kalau farghobnya nambah, fansopnya juga semangat. Jadi ini juga saling terkait. Itulah yang oleh Allah nanti kalau menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah akan anugerahkan dua kemudahan ketika menghadapi satu kesulitan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan kok tidak ketemu solusinya, jangan-jangan fardhob kita yang kurang kuat. Karena Allah jamin dalam surah At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia solusi atas semua masalah yang dia hadapi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan begitu. Makanya kita ini dalam setiap Jumat, khutbah Jumat, para bapak-bapak diingatkan ittaqullah. Saya ini dulu pernah angan-angan ngeten. Kenapa ya? Kan kalau dalam ayatnya itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Yang dipanggil ketika kewajiban sholat Jumat itu orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, apabila nudiya lis-shalah, jadi nidak panggilan untuk sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, maka bersegeralah. Tapi kemudian ayat ini dispesifikasi oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Jumat itu wajib kecuali 4 golongan. Di antaranya para ibu-ibu. Ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Berarti kan bapak-bapak tetap wajib sholat Jumat. Saya pernah angan-angan, iya kenapa kok bapak-bapak? Ternyata ada salah satu kesimpulan yang saya ambil. Karena tugas sebagai laki-laki itu berat. Jadi laki-laki itu punya tugas nafkah. Laki-laki itu punya tugas nafkah itu tidak hanya sekedar nafkah zahir, tapi juga nafkah batin dalam arti bagaimana keluarga dan istri itu juga merasa nyaman, merasa tercukupi, batinnya itu senang. Nah ini tugas bapak-bapak. Ternyata kata kuncinya itu apa? Peningkatan kualitas takwa. Jadi takwa itu kalau sudah meningkat, tugasnya jenengan itu juga menyampaikan pesan takwa itu kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi tidak ringan ini. Ya saling bersinergi antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Maka dari itu ini tidak usah lama-lama karena pertemuan perdana. Ya hanya pengantar-pengantar begini aja. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini selalu menjadi pribadi yang pandai mensyukuri anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetap karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nanti nikmat itu pasti akan ditambah. Dan tambahnya nikmat itu itu jangan sampai kita ini hanya mengukur tambahnya itu hanya dari sisi materi, karena nikmat Allah itu bentuknya luas. Yang paling penting itu adalah keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau materi itu banyak tapi nggak barokah, karena berasal dari hal-hal yang tidak benar, ini juga akan berbahaya. Maka ini yang harus kita upgrade sehingga kinerja kita semakin hari semakin baik dan kita betul-betul menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau kita ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ada ceramah yang berikutnya
khutbah Jumat maksudnya. Nanti di sini kan ada khutbah lagi. Jadi kalau ini Jumat kepanjangan nanti lho iku mang wis mari kok iki khutbah mana. Ya itu memang kewajiban kita. Jadi jangan sampai khutbah Jumat itu menjadi satu momen terbaik saat untuk tidur siang. Tapi insya Allah tidak ada di sini. Di tempat lain tuh ada gitu. Tapi khutbah Jumat itu katanya wah itu urus yang paling nyenyak ya pas khutbahnya. Apalagi khutbahnya kedaman. Tapi kalau di sini buatan panjang-panjang ya Bang ya. Aman. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau tadi saya mungkin kurang guyonnya, ya mungkin karena baru perdana. Nanti untuk yang kedua mungkin tidak ada materi tapi isinya guyon dong. Cocok. Jadi ya ini saya masih penyesuaian yang murid baru lah katakanlah begitu. Jadi murid baru di sini sehingga butuh penyesuaian dan butuh nanti saling kenal dan lain sebagainya. Semoga pertemuan kita ini adalah menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cekap mengatakan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.